Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tiba lagi di Renungan Malam pada Senin hari ini. Dan memulai semuanya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat, atas segala kasih sayang dan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Ya Allah, sebentar kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Bantu setiap kami Tuhan, agar firman-Mu ini dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan kemudian kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28, yang menyatakan, setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dan setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini berkisah tentang 2 orang yang kerasukan setan, atau kerasukan orang-orang yang dipenuhi oleh roh jahat di daerah bernama Gadara. Daerah Gadara ini sendiri yang dituliskan oleh Injil Matius merupakan daerah orang-orang non-Yahudi. Jadi bukan orang-orang Israel begitu. Dan Yesus datang ke situ, dan 2 orang yang kerasukan setan ini menemui Yesus begitu. Di sini mau diperlihatkan tentang bagaimana roh jahat atau iblis sedang bertemu dengan Yesus gitu. Di ayat yang ke-29 dikatakan, iblis yang merasuki 2 orang yang kerasukan ini berkata, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Ada kata anak Allah. Anak Allah di sini, kalau kita mau baca secara keseluruhan di kitab Injil, anak Allah ini dikatakan ketika oleh iblis lalu kepada Yesus itu sendiri dan Allah gitu. Jadi dia mengetahui bahwa Yesus adalah sosok anak Allah. Tidak lain tidak bukan adalah Allah itu sendiri, Yesus dan juga iblis gitu. Iblis mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah, dan maka dia takut dan dia berkata, "Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Bahwa dia tahu bahwa akan ada waktunya Yesus yang adalah anak Allah ini menyiksa dia yang adalah roh jahat begitu. Dan belum waktunya menurut roh jahat tersebut untuk Yesus datang dan menyampaikan atau memberitakan tentang kuasanya sebagai anak Allah gitu. Tapi menurut Yesus, hal yang lebih berharga dibandingkan dia terus menjaga kapan waktunya dia akan menyatakan dia sebagai anak Allah, hal yang lebih berharga dibanding itu adalah 2 orang yang kerasukan setan ini. Bahwa itu lebih berharga
di mata Yesus, bahwa mereka adalah jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Oleh sebab itu maka Yesus mengabulkan permintaan dari setan-setan itu untuk mengusir dia dan memindahkannya ke babi-babi yang ada di sekitar di daerah Gadara tersebut. Dan maka dari sinilah ada sebuah perbedaan pendapat atau bagaimana kita cara melihat maksud teks ini gitu. Mungkin ada yang melihat teks ini sebagai teks pengusiran setan, bahwa Yesus mengusir setan-setan, mengusir kuasa gelap, dan juga memindahkannya ke babi-babi yang ada di sekitar itu. Ada juga yang melihat ini sebagai sebuah cara Yesus menyatakan mujizatnya. Tapi di balik semuanya itu, teks ini juga mau berbicara kepada setiap kita bahwa setiap kita berharga di mata Tuhan. Dan ketika itu terjadi, maka sudah sepatutnya kita juga bersyukur akan hal itu. Bersyukur bahwa Tuhan sudah begitu mencintai kehidupan kita dan membuat kehidupan kita berharga di matanya, maka sudah sepantasnya juga kita menyampaikan kehidupan yang berharga di mata Tuhan. Bukan sekedar membaca, bukan sekedar mendengarkan firman Tuhan, tapi kita ikut merasakan, kita ikut meneladani apa yang Yesus lakukan. Bahwa Yesus begitu mencintai, bahwa Yesus begitu melihat sosok manusia sebagai sesuatu yang berharga, sehingga ketika manusia dalam keadaan bahaya, dalam hal ini kerasukan setan, maka Yesus hendak menolong. Bahwa tidak apa babi-babi itu kemudian mati, babi-babi itu kemudian kerasukan setan-setan yang ada, begitu. Tapi hal yang lebih berharga dibanding itu semua adalah jiwa manusia yang harus diselamatkan. Gitu. Sama halnya seperti Yesus yang mengorbankan dirinya di kayu salib bagi dosa dan kesalahan kita, maka Yesus yang sama juga lah yang hendaknya kita sembah dan kita puji akan segala kebesaran, akan segala hal baik yang boleh Dia berikan. Apa aplikasinya bagi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab ini? Mungkin di SBU, kalau kita sudah baca juga SBU, takut setan, mitos-mitos tentang bagaimana kita harus takut, atau ada orang-orang yang sejak kecil dirasuki atau dicekoki begitu bahasanya ya, oleh orang tua, bahwa wah di situ ada setan, kamu jangan main malam-malam begitu. Mitos-mitos ini seringkali berkembang dan membuat orang-orang dan mungkin industri perfilman dengan genre horor begitu laris begitu. Karena masalah kerasukan setan, masalah roh jahat itu hadir dan ada di sekitar kita. Nah, malam hari ini kita mau kembali diingatkan bahwa kuasa Yesus melampaui semuanya itu. Bahkan orang yang kerasukan setan ini jiwanya diselamatkan dengan berpindahnya kuasa roh jahat itu kepada babi-babi. Begitu Bapak Ibu. Dan kita mau melihat itu sebagai sebuah cara Tuhan untuk menuntun setiap langkah kehidupan beriman kita. Bahwa apapun masalah kehidupan kita, apapun yang kita alami, teruslah bersandar kepada Tuhan. Dan melihat Tuhan sebagai orang yang mampu memulihkan kehidupan kita. Karena kita berharga di matanya, maka pujilah Dia. Masyurkanlah Dia dan responlah segala hal baik yang ada dalam kehidupan kita dengan senantiasa bersukacita dan bersyukur akan kasih Tuhan. Tuhan memampukan setiap kita untuk melihat karyanya apapun itu dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Segala berkat dan kasih sayang-Mu kami bersyukur, dan pada malam hari ini kami boleh belajar bersama, kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu melalui Injil-Mu yang boleh kami baca dan renungkan tentang kisah orang yang kerasukan setan di Gadara. Tuhan, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Engkau sudah membuat kami begitu berharga di mata-Mu, bahwa setiap jiwa kami yang terhilang, setiap kami yang merasakan pergumulan, Engkau hadir. Engkau bersama-sama dengan kami untuk memulihkan kehidupan kami. Apapun masalah dan pergumulan kehidupan kami membawa itu semua dalam tangan kasih Tuhan. Kami yakin percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan, karena kami begitu berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami akan mengistirahatkan tubuh kami. Berkati setiap kami agar besok kami mampu melakukan aktivitas kehidupan kami seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa, ini syukur yang kami panjatkan kepadamu ya Allah. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.